Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Pak Jul di sini akan mencoba membuat materi baru ya, yang biasanya kan membahas mengenai soal. Namun saat ini Pak Jul coba akan tambahi mengenai materi, karena setidaknya ada beberapa materi yang eh, hot, tipe-tipe soal hot ya, itu yang seringkali eh, kita tidak peroleh dari buku, tapi diperlukan dari wawasan kita membaca dari semua literatur seperti itu. Jadi setidaknya nanti ini bisa menambah untuk wawasan kalian, literatur kalian atau sitasi kalian seperti itu. Oke, gitu ya. Kita mulai dari mengenai bab sel ya, biologi untuk kelas 11 bab yang pertama. Pertama adalah kita mengenal teori sel itu dimulai dari zaman Yunani atau bahkan beberapa tahun perkembangannya itu kita bisa lihat signifikan ya di dalam layar. Di situ ada berbagai macam ilmuwan. Namun yang paling terkenal dalam menemukan perkembangan teori sel itu adalah Robert Hooke, yang mempelajari atau mengobservasi sel di bawah, sudah mengobservasi sel itu sudah di bawah mikroskop seperti itu. Robert Hooke itu pengamatan selnya itu kecenderungannya menggunakan sel gabus yang ada pada kayu. Jadi kita lihat perkembangannya mulai dari Ancient Greek. Ancient Greek itu maksudnya pada zaman Yunani kuno, kemudian berkembang sampai dengan mulai dari abad 15 sampai dengan abad ke-18, atau bahkan Koch itu yang paling ujung kanan 1876 sampai di 1906 itu merupakan menunjukkan setiap perkembangan abad itu ada penemuan. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, namun dalam perkembangannya secara umum teori sel itu bisa kita rangkum menjadi 3 buah. Jadi dari banyaknya ilmuwan yang telah menemukan teori sel, secara umum kita bisa merumuskan bahwa teori sel itu dapat diringkas menjadi 3 buah. Yaitu yang pertama, bahwa semua organisme itu terbuat dari atau terdiri dari satu atau lebih sel. Ya, minimal satu. Kalau satu itu kan jelas dia adalah organisme uniseluler. Kalau lebih dari satu berarti kita katakan sebagai organisme multiseluler. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui bahwa sel itu merupakan bangunan utama dari kehidupan. Jadi walaupun nanti perkembangannya sel itu kan dapat menyusun jaringan, kemudian kumpulan jaringan bisa menyusun organ. Di atasnya organ yang memiliki struktur dan fungsi sama akan membentuk sistem organ. Kumpulan beberapa sistem organ selanjutnya akan membentuk organisme. Seperti itu urutannya. Nah, selanjutnya yang terakhir mengatakan bahwa teori sel, bahwa sel itu semua sel baru itu berasal dari sel yang lama. Atau semua sel itu berasal dari sel yang sudah ada. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah mengenai perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Kita sepakati dulu ya bahwa prokaryotik itu merupakan sel yang belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik di inti sel dengan bagian sel lainnya.
Kita lihat gambarnya di bagian kiri prokariotik. Kita lihat bahwa nukleoid itu kan berupa benang-benang yang tersebar. Tidak seperti halnya nukleus yang di sebelah kanan. Nah, di situ kan ada membrannya. Jadi bulatan itu dilapisi selaput membran yang dinamakan dengan nuklear membran atau selaput nukleus. Tapi berbeda dengan prokariotik, nukleusnya, inti selnya itu tidak memiliki membran, makanya dikatakan sebagai nukleoid. Jadi materi genetiknya itu tidak terkumpul dan tidak terbungkus oleh sel membran. Itu merupakan perbedaan antara prokariotik dan eukariotik. Jadi hanya sebatas membran inti saja. Prokariotik tidak memiliki membran inti, eukariotik memiliki membran inti. Selanjutnya, kita pelajari bahwa unsur dan senyawa kimia makhluk hidup itu, jadi makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuhan itu memiliki senyawa atau unsur kimiawi. Secara umum unsur terbesar yang menyusun makhluk hidup itu adalah karbon, nitrogen, dan fosfor. Jadi di situ sudah dikatakan bahwa seperti halnya karbohidrat. Karbohidrat itu kan unsur utamanya adalah karbon dan hidrogen dan juga oksigen. Jadi kalau kalian belajar tentang kimia kan sudah mempelajari mengenai gugusan dari karbohidrat. Gugusan karbohidrat seperti halnya glukosa, galaktosa, fruktosa, sakarosa, dan lain sebagainya. Itu unsur utamanya adalah C, H, dan O. Karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, kemudian untuk protein itu penyusun utamanya adalah nitrogen. Begitu juga yang lainnya seperti halnya polifosfat, kemudian fosfolipid, pigmen baik material DNA maupun RNA itu semuanya mengandung komposisi unsur maupun senyawa yang berupa karbon, nitrogen, fosfor. Walaupun di samping C dan P itu tadi masih terdapat juga unsur-unsur lainnya. Contoh ya, misalkan tulang pada manusia. Tulang pada manusia itu banyak sekali mengandung kalsium. Contoh lagi, misalkan sel darah merah kita itu banyak mengandung zat besi sebagai penyusun hemoglobinnya. Jadi kalau misalkan orang anemia itu mestinya kan biasanya itu diwajibkan untuk diharuskan untuk menambah zat besi di dalam sel tubuhnya. Nah, semua unsur senyawa maupun senyawa ya kimia itu harus dalam komposisi seimbang. Nah, manakala tidak seimbang itu akan mengakibatkan defisiensi. Jadi misalkan kita kekurangan kalsium, ya tahu sendiri kalau misalkan tulang kita kekurangan kalsium maka kita akan mengalami, kalau pada orang-orang tua itu akan mengalami pengeroposan tulang atau yang biasa kita katakan sebagai osteoporosis. Tadi kekurangan zat besi itu kita akan mengalami yang namanya anemia atau kekurangan darah. Biasanya itu wajah itu pucat pasi. Misalkan kekurangan vitamin D itu juga sama saja. Biasanya kalau anak kekurangan vitamin D itu biasanya kakinya itu akan membentuk huruf O ataupun
X yang biasa kita kenal sebagai kelainan rakitis seperti itu. Oke, itu diantaranya merupakan unsur dan senyawa kimiawi dari makhluk hidup. Selanjutnya kita mempelajari mengenai sel hewan terlebih dahulu. Kita perhatikan terlebih dahulu mengenai gambarnya. Jadi gambar itu lebih dominan kalau dalam hal bab mengenai sel. Jadi setidaknya kalian mempelajari mengenai gambar, yaitu mulai dari bentuknya, kemudian fungsinya, dan juga tata letaknya. Tata letaknya itu maksudnya apa? Tata letaknya itu maksudnya adalah urutan dari dalam sel sampai ke luar, di luar sel. Seperti itu. Jadi contoh di layar Pak Jul tunjukkan mengenai sel hewan. Bulatan yang paling tengah itu yang berwarna pink atau magenta itu, yang paling tengah itu lingkaran, itu dinamakan sebagai nukleus atau inti sel. Kemudian yang paling dalam lagi, yang lebih gelap dibandingkan di sampingnya, itu ada nukleolus atau anak inti, yang itu semuanya memainkan peranan penting dalam fungsi sebagai pewarisan sifat atau genetiknya. Jadi pewarisan sifat itu terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Nah, di situ juga ada benang-benang kromatin. Kemudian ada nuclear envelope, itu maksudnya selubung inti sel ya. Nah, itu adalah bagian nukleus atau inti sel. Kemudian selanjutnya ada ribosom. Diperhatikan mengenai bentuknya, itu berbentuk lipatan-lipatan ya. Kemudian mitokondria itu juga seperti bulatan kecil. Kemudian lisosom, ada sentriol juga. Nah, ini biasanya nanti kita bandingkan dengan sel tumbuhan. Oke, coba kita next ya. Nah, ini mengenai ciri sel hewan yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Jadi pada sel hewan itu memiliki sentriol dan vakuolanya kecenderungannya kecil. Tetapi sel hewan itu tidak memiliki dinding sel dan juga kloroplas. Ya. Ini yang membedakan nanti dengan sel tumbuhan. Kalau kloroplas itu kan jelas, yang namanya kloroplas itu zat hijau daun. Karena di dalam kloroplas itu nanti ada klorofil atau zat hijau daun. Kita lanjut pada sel tumbuhan. Nah, seperti ini, kurang lebihnya strukturnya sama. Ada inti selnya, ada vakuolanya, ada ribosomnya, ada badan Golginya. Masalah inti sel itu juga tetap sama, punya inti, punya anak inti, punya selaput inti. Nah, yang membedakan dengan sel hewan adalah sel tumbuhan itu memiliki dinding sel dan plastida. Nah, buktinya apa punya dinding sel? Kita lihat bahwa pada sel tumbuhan itu selaput yang bagian luar itu kecenderungannya keras. Karena apa? Karena banyak mengandung zat lignin atau zat selulosa. Kalau plastidanya jelas, nanti di dalamnya ada kloroplas.
Nah, namun sel tumbuhan itu tidak memiliki sentriol dan sentrosom. Itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bagian-bagian yang ada di dalam setiap sel secara umum. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai nukleus atau inti sel. Nah, ini perbesarannya. Di situ ada gambar secara besar itu adalah nukleus atau inti sel. Kemudian diperbesar lagi, struktur di dalamnya kita menemukan nukleolus atau bisa dikatakan anak inti. Kemudian di situ juga ada benang-benang kromatin. Kemudian ada selaput yang seperti halnya lingkaran itu mengelilingi ya. Seperti bola itu nanti bentuknya. Selaputnya itu dikatakan sebagai selaput inti sel. Nah, di luar selaput itu ada bintik-bintiknya yang biasa di situ ada keterangan nuclear pores. Nah, secara umum fungsi nukleus yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengontrol sintesis protein. Kemudian mengendalikan metabolisme sel. Yang ketiga, menyimpan informasi genetik yaitu DNA. Juga sebagai tempat replikasi DNA. Jadi di samping menyimpan DNA di dalam nukleus atau inti sel itu juga perbanyakan DNA-nya itu dilakukan di dalam inti sel. Nah, ini yang perlu diketahui ya. DNA sebagaimana kita ketahui bahwa informasi genetik itu kan ada di DNA. Tapi dalam kenyataannya tidak hanya inti sel yang mengandung DNA. Ya. Jadi jangan salah. Kalau misalkan pewarisan sel atau pewarisan sifat itu dipegang oleh DNA maupun RNA, itu benar. Dan semuanya itu ada di inti sel. Itu juga benar. Tapi masih terdapat organel lain selain inti sel yang juga memiliki DNA. Nah, itu yang biasanya ditanyakan dalam soal-soal tipe HOTS ya. Itu yang kecenderungannya belum banyak diulas di dalam beberapa buku. Oke, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah RE, retikulum endoplasma. Dan juga nanti ada Golgi apparatus. Yang pertama, retikulum endoplasma atau biasa kita sebut sebagai RE itu ada dua jenis ya. Yang pertama RE halus. Kalau RE halus itu tidak ditempeli ribosom. Berfungsi dalam sintesis lipid, karbohidrat dan juga menetralisir racun. Jenis yang kedua retikulum endoplasma atau RE yaitu RE kasar. Jadi kalau RE kasar itu ditempeli oleh ribosom. Ya. Jadi di situ sudah digambar ya, tampak di layar itu ada rogue endoplasmic reticulum, yang satunya lagi smooth endoplasmic reticulum. Jadi ada yang kasar, rogue endoplasmic, dan ada yang halus, yaitu smooth endoplasmic. Nah, untuk yang RE kasar itu ditempeli oleh ribosom yang digambarkan dalam bentuk titik-titik yang berperan membentuk fosfolipid dan juga sintesis protein. Nah, kemudian organel selanjutnya adalah Golgi apparatus. Bentuknya seperti itu. Jadi sambil diingat ya mengenai gambarnya. Jadi kalau misalkan kita menggambarkan struktur sel ya,
itu kan secara keseluruhan. Nah, mengenai bentuk masing-masing organelnya itu sambil diingat-ingat. Ya. Seperti yang tampak di layar itu ada RE yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan itu adalah Golgi apparatus yang berbentuknya lebih kecenderungannya seperti lipatan-lipatan. Gitu ya. Nah, fungsi dari badan Golgi adalah 1. Berperan dalam sekresi. 2. Membuat makromolekul seperti halnya polisakarida. Kemudian yang ketiga itu membuat akrosom. Nah, ini mestinya kalau kalian sudah sampai materi tentang reproduksi ya, ini mesti tahu ini akrosom. Akrosom itu adalah enzim pemecah sel telur. Jadi manakala sel sperma itu bertemu dengan sel telur, itu sel sperma yang bertemu itu kan berjuta-juta banyaknya. Namun kan tetap yang jadi itu satu. Siapa? Tentu sperma yang memiliki akrosom atau sperma yang memiliki enzim pemecah sel telur. Itulah calon nanti bakal calon si bapaknya. Ya. Bakal calon yang membuahi sel telur. Karena apa? Dari berjuta-juta itu hanya satu sperma saja yang akan berhasil membuahi sel telur. Nanti lebih dalam lagi kita akan pelajarinya di dalam bab tentang reproduksi. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah membentuk membran plasma. Yang terakhir fungsi dari Golgi apparatus atau badan Golgi adalah membentuk dinding sel pada tumbuhan. Selanjutnya mitokondria. Nah, di situ terdapat gambar ya tentang gambar mengenai mitokondria. Di situ tersusun atas beberapa ada ribosom, kemudian ada granulnya, ada inner membran. Inner membran itu maksudnya selaput bagian dalam. Jadi mitokondria ada 2 buah selaput ya, ada outer membran dan inner membran. Nah, lipatan-lipatan yang membran yang berlekuk-lekuk di dalam mitokondria itu disebut krista. Nah, di situ kan ada yang namanya krista junction. Seperti itu. Nah, ternyata di dalam struktur mitokondria terdapat yang dinamakan DNA. Nah, seperti halnya tadi Pak Jul katakan bahwa bukan hanya inti sel saja yang mengandung DNA. Ternyata ada organel lain yang mengandung DNA. Nah, di situ sudah kita ketahui bahwa mitokondria juga memiliki DNA yang bentuknya seperti halnya benang ya. Seperti benang. Namun apakah fungsinya sama dalam mewariskan sifat? Itu tentunya nanti berbeda. Jadi DNA yang ada di inti sel dengan DNA yang ada di dalam mitokondria itu fungsinya beda. Nah, mitokondria yang memiliki DNA, jadi maksud Pak Jul, DNA yang ada di dalam mitokondria itu berfungsi untuk mengatur sintesis protein yang notabene itu merupakan tugas dari ribosom di dalam organel tersebut. Jadi maksudnya di dalam mitokondria itu kan ada ribosom. Nah, yang mengatur tugas ribosom itu siapa? DNA-nya. Jadi konteksnya sama. Jadi DNA itu tugasnya itu sama, mengatur.
Bedanya apa? Kalau di inti sel itu kan mengatur segala aktivitas semua organ di dalam sel. Itu fungsi inti sel yang di dalamnya ada DNA. Kalau DNA-nya itu berfungsi dalam pewarisan sifat. Tapi kalau DNA yang ada di mitokondria itu fungsinya mengatur ribosom yang melakukan tugas sintesis protein. Itulah alasannya kenapa mitokondria itu dikatakan sebagai organel semi otonom. Jadi organel yang dapat mengatur dirinya sendiri. Namun dalam level tingkatan yang lebih atas, mitokondria itu masih juga diatur oleh inti sel atau nukleus. Ini yang perlu saudara-saudara ketahui. Ya. Jadi kalau umumnya itu kan kita mempelajari hanya fungsi sebatas mitokondria itu fungsinya apa? Sintesis protein. Ya sudah selesai. Tapi kita tidak tahu siapa yang sebenarnya mensintesis protein. Selanjutnya organel berikutnya adalah plastida. Nah, di situ ada penampang melintang mengenai daun ya. Semestinya saudara-saudara juga sudah pernah melihat struktur daun yang dipelajari waktu SMP. Nah, struktur daun secara melintang kita mulai dari atas sampai dengan di bawah ya. Ada epidermis yang di bagian atas, kemudian ada beberapa kotak-kotak itu yang teratur ya, persegi panjang yang teratur itu dikatakan sebagai jaringan palisade. Jaringan palisade atau jaringan tiang. Ada juga yang menamakan jaringan pagar. Itu semuanya sama. Nah, kemudian selanjutnya di bawahnya jaringan palisade atau jaringan tiang tadi, di situ ada jaringan bunga karang. Ada yang menamakan jaringan spon. Nah, yang bagian bawah itu dinamakan dengan epidermis bawah. Nah, kemudian di antara epidermis itu ada sel stomata. Nah, yang akan kita bicarakan adalah struktur plastidanya. Nah, struktur plastidanya itu ditemukan di mana? Struktur plastidanya itu kita temukan pada bintik-bintik hijau itu tadi. Di dalam layar itu bintik-bintik hijau. Nah, di situ ada kloroplas ya, paling pojok kanan itu ada kloroplas. Kemudian ada vakuola, ada nukleusnya, ada dinding selnya, ada sitoplasma. Itu di dalam sebuah jaringan, bukan jaringan ya, iya benar, jaringan palisade. Nah, secara umum plastida itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, leukoplas. Itu berwarna putih atau tidak berwarna berdasarkan materi yang disimpannya. Leukoplas dibedakan menjadi amiloplas, amilum untuk sintesis amilum, kemudian elailoplas, minyak, kemudian proteoplas untuk sintesis protein. Jenis yang kedua adalah kromoplas, yaitu pigmen selain hijau. Di antaranya adalah phycoerythrin, karotin. Kalau phycoerythrin itu biasanya merah ya. Karotin itu biasanya kuning. Kemudian ada phycocyanin dan phycoxanthin. Kalau karotin itu ya benar kuning, kemudian kalau phycocyanin itu coklat, kemudian phycocyanin itu biru. Kemudian jenis yang ketiga adalah kloroplas. Kloroplas itu juga merupakan organel semi otonom.
Nah, kita sudah temukan dua organel ya, semi otonom ya. Yang tadi itu mitokondria dan yang satu lagi adalah kloroplas. Diingat, semi otonom dia mengandung DNA. Ya. Tapi di sini tidak Pak Jul sebutkan ya kalau mengandung DNA gitu. Tapi setiap organel semi otonom itu mesti mengandung DNA. Karena apa? Karena organel semi otonom itu punya kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Tentunya kalau DNA di kloroplas itu nanti kan difungsikan untuk apa? Untuk mengatur fotosintesis. Seperti itu. Nah, di dalam kloroplas itu mengandung klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi untuk fotosintesis. Yang di dalamnya itu terdapat tilakoid, granum, dan stroma. Bisa kita lihat di dalam gambarnya ya, yang di bagian kiri itu sebuah penampang kloroplas. Jadi ada outer membran, ada inner membran, ada selaput luar, ada selaput dalamnya. Dan ternyata juga ada intermembran space, ada ruang antar membran. Kemudian kita bisa temukan tilakoid. Ya. Tilakoid merupakan tumpukan dari tilakoid lumen di situ. Kemudian ada granum atau yang tadi tilakoid definisinya adalah kantong-kantong pipih di dalam kloroplas. Itu dinamakan tilakoid. Nah, tumpukan tilakoid itu dinamakan granum, atau tilakoid yang bertumpuk-tumpuk itu dinamakan granum. Sedangkan stroma adalah cairan di luar tilakoid atau cairan di luar tumpukan tilakoid. Itu dinamakan dengan stroma. Jadi diperhatikan baik-baik. Ini Pak Jul sudah berusaha untuk mencari gambar yang sedetail mungkin. Walaupun resikonya apa? Resikonya mesti dalam bahasa Inggris. Soalnya belum ada yang namanya detail biologi, gambar biologi itu yang memberikan keterangan sangat detail dalam bentuk bahasa Indonesia. Umumnya ya dalam bentuk bahasa Inggris kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Organel selanjutnya adalah vakuola yang merupakan organel berbentuk vesikula besar yang berisi cairan dan diselubungi oleh membran. Vakuola dalam organisme bersel satu dapat dibedakan menjadi dua jenis ya, yaitu yang pertama vakuola makanan yang dibentuk saat fagositosis. Tentunya kalau sebagaimana namanya ya, vakuola makanan itu berfungsi untuk mencerna dan mengedarkan makanan. Yang kedua yaitu vakuola kontraktil yang memiliki fungsi sebagai ormoregulator atau pengatur tekanan osmosis dengan cara memompa air yang berlebihan keluar sel. Seperti itu strukturnya sudah digambarkan di bagian sebelah kiri ya. Di situ ada vakuola dan tonoplas. Tonoplas itu merupakan bagian yang membatasi vakuola dan hanya bisa ditemukan pada tumbuhan. Nah, lalu bagaimana fungsinya dari sebuah vakuola, organel vakuola itu? Fungsi dari vakuola adalah yang pertama menyimpan gas dan senyawa organik maupun senyawa anorganik. Yang kedua menyimpan pigmen daun
bunga, juga buah. Yang ketiga, menyimpan senyawa racun atau aroma tidak sedap. Yang keempat, menyerap air. Dan yang terakhir adalah lainnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.